Menetapkan alat deteksi COVID-19 yaitu adalah rapid test antigen sebagai alat diagnostik final kasus baru nasional. Sebelumnya hanya tes real-time PCR yang dimasukkan dalam sistem tabulasi nasional. Harga antigen yang lebih terjangkau serta kapasitas laboratorium PCR di Indonesia yang belum ideal menjadi beberapa alasan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan lihat sebelum ada antigen, ini ada sejumlah tes yang pernah diterapkan oleh masyarakat untuk bisa membuktikan kira-kira dirinya terkena COVID-19 atau tidak. Kita akan lihat yang pertama ini yang sering kita dengar di awal-awal pandemi dan lebih mudah diakses adalah tes cepat antibodi. Tes cepat antibodi ini ada dua, yaitu adalah tes cepat antibodi dengan sampel darah dari ujung jari. Kalau kita masih ingat, kalau pernah mungkin pemirsa menggunakan tes cepat antibodi ini atau rapid test antibodi, ini bentuknya seperti kotak begini, panjang, kemudian di sini ada kotak lagi, dua begini. Ini untuk sampel darah, kemudian ini untuk hasilnya. Apakah kemudian hasilnya reaktif atau tidak? Jika hasilnya reaktif, ini pernah terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari ke belakang. Banyak kasus yang kita ketahui bahwa ada screening atau tes di sejumlah keramaian, kemudian digunakan yang namanya tes cepat antibodi ini, kemudian reaktif. Tapi ketika dites PCR, kemudian hasilnya negatif. Ini karena begini, antibodi ini mendeteksi ini pernah terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari ke belakang. Sebenarnya ini hanya untuk screening saja. Selain tadi dari ujung jari, juga bisa dari vena ya. Dari vena ini dengan nama serologi biasanya diambil dari sini, kemudian darah dibawa ke laboratorium dan dicek apakah ada IgG-nya dan juga IgM-nya. Nah, ini harganya relatif terjangkau. Kita lihat di sini harganya Rp85.000 sampai Rp150.000 dengan waktu deteksinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tapi sekali lagi, tes cepat antibodi ini tidak bisa membuktikan apakah tubuh kita sedang terjangkit SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini ada tes cepat antigen yang baru saja dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa tes cepat antigen ini bisa menjadi alat diagnostik final. Artinya jika positif antigen, hasilnya bisa dimasukkan langsung ke tabulasi nasional sebagai pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kita akan lihat di sini, kalau tadi yang dideteksi adalah antibodinya, kalau tes cepat antigen adalah protein dari virus di dalam tubuh. Protein. Artinya yang dideteksi lebih spesifik lagi, protein. Kemudian sampelnya, cara pengambilan darahnya, maksud kami pengambilan sampelnya, ini adalah cairan di nasofaring atau tenggorokan dan juga hidung. Kalau kita lihat ini memang mirip ya dengan PCR ya. Kalau kita pernah melakukan ini, swab antigen ini atau usap antigen ini, biasanya agak mengeluarkan air mata kita karena ada seperti kapas panjang begitu yang dimasukkan ke dalam rongga mulut dan juga rongga hidung. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya hasilnya positif bagaimana? Hasilnya positif di sini, artinya tubuh kita sedang terinfeksi COVID-19. Begitu. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, ini harus dikonfirmasi ulang dengan tes PCR. Ini waktunya jauh lebih cepat di sini. Kita lihat waktu deteksinya 15 sampai 30 menit dan harganya lebih mahal dari tes antibody. Harganya mulai 200 sampai 600 ribu rupiah. Karena memang kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan besaran harganya. Kalau di Pulau Jawa, antigen maksimal adalah harganya Rp250.000. Kemudian di luar, harga tes antigen mandiri ya adalah Rp275.000. Kita akan lihat lagi berikutnya, ini adalah tes usap molekuler atau RT-PCR, real time PCR COVID-19. Ini adalah golden standard yang diwajibkan oleh sejumlah pemerintah di berbagai negara karena ini adalah yang paling akurat hingga 99% keakuratannya. Nah, ini mendeteksi jauh lebih detail lagi. Kalau tadi di antigen mendeteksi protein, tapi kalau di real time PCR atau usap PCR ini mendeteksi ke bagian molekulernya. Jadi yang paling detail lagi sehingga
efektivitasnya atau kemanjurannya untuk melihat apakah ada virus adalah hingga 99%. Ini juga sama, tapi berbeda yang dideteksi. Ini juga melakukan swab, ini dari tenggorokan dan juga hidung. Kemudian ini nanti akan dibawa ini sampel cairan dari tenggorokan dan juga hidung akan dibawa ke laboratorium. Nah ini jika hasilnya positif sedang infeksi atau terinfeksi COVID-19, ini harganya juga mulai Rp900.000 meskipun pemerintah Indonesia sudah menetapkan ambang batas tertinggi untuk harga real time PCR untuk laboratorium swasta yaitu maksimal Rp900.000. Ada juga yang lebih mahal tapi biasanya lebih cepat. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini lebih detail lagi soal bagaimana penggunaan tes cepat antigen ini sebagai alat diagnosis final dari pelacakan virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian nanti angkanya kalau misalnya positif akan masuk ke tabulasi nasional. Ada sejumlah kriteria daerah atau kriteria suasana dari pengelolaan COVID-19 di sejumlah tempat yang kemudian dibagi di sini oleh Kementerian Kesehatan. Kita lihat ada kriteria A, ini seperti Jakarta salah satunya. Ini akses laboratorium PCR-nya kurang dari 24 jam sehingga pelacakan kontak dan diagnosisnya menggunakan real time PCR. Kalau screeningnya misalnya kita sedang beramai-ramai berkumpul kemudian ada petugas yang akan melakukan tes karena kita akan dites screening itu menggunakan antigen kemudian konfirmasi laginya dengan PCR karena lagi-lagi akses laboratoriumnya dianggap mudah kurang dari 24 jam. Kemudian kriteria B ini biasanya di daerah yang agak-agak sulit mengakses laboratorium, ini akses laboratoriumnya untuk PCR lebih dari 24 jam. Untuk pelacakan kontak dan diagnosis menggunakan antigen, kemudian screeningnya menggunakan antigen. Nah jika ini hasilnya negatif akan dikonfirmasi dengan real time PCR. Yang ketiga ini kriteria C. Nah ini tidak ada akses laboratorium sama sekali, biasanya di daerah terluar atau daerah-daerah terpencil begitu. Atau bisa mengakses laboratorium tapi lebih dari 48 jam. Nah ini berbeda dengan kriteria A dan B. Ini kriteria C, pelacakan kontak dan diagnosis menggunakan tes cepat antigen, kemudian screening juga tes cepat antigen, kemudian konfirmasi harus kurang dari 48 jam menggunakan tes cepat antigen. Dan yang terakhir, yang perlu kita ketahui adalah merek alat tes antigen berizin Kemenkes RI. Anda harus tahu ini biasanya digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa melakukan screening dan diagnosa. Tapi kalau kita mau menggunakan ini bayar sendiri atau mandiri juga bisa, tapi harus perhatikan mereknya. Dan ini ada 4 yang ditentukan atau yang sudah berizin dari Kemenkes RI. Yang pertama Abbott dari Amerika Serikat, kemudian dari SD Biosensor dari Korea Selatan, ada juga milik anak negeri ada Indek, dan juga GenBody dari Korea Selatan. Ini adalah merek-merek yang harus Anda perhatikan kalau misal kondisi tubuh sedikit sulit, sedikit ada gejala, kira-kira kalau misalnya PCR harganya terlalu mahal, coba dulu untuk antigen. Dan ini adalah merek-merek yang harus diperhatikan karena ini sudah berizin dari Kemenkes RI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga di rumah saja saat